Hai guys, assalamualaikum, ketemu lagi dengan aku Rialen. Kali ini aku akan sharing video tentang teras aku yang isinya sukulen semua. Dan jika kalian punya rumah dengan kondisi teras yang sangat panas seperti aku ini, mungkin bisa jadi inspirasi. Di sini terasnya itu sudah teduh, tapi itu tetap terasa hawanya sangat panas tuh dari depan sini. Depan sini tuh benar-benar panas, jadi hawanya tuh mantul ke sini gitu. Jadi sampai daun-daun pun waktu dulu di sini dikasih aeroid itu gosong, walaupun teduh tapi gosong. Sebenarnya kaktus-kaktus di sini itu sudah sekitar 3 bulan 4 bulan lah aku pelihara kaktus di sini. Sejauh ini masih aman, tetapi ada beberapa kaktus memang yang tidak bertahan. Jadi karena aku juga masih benar-benar belajar, masih kadang salah memberi kadar airnya, kadang terlalu kering, kadang terlalu basah, sehingga ada beberapa yang tidak terlalu kuat itu mati. Udah ada sekitar 5-an jenis kaktus yang sudah mati di sini. Nah, kalau pagi dapat sinar matahari langsung dari arah sana ke sini. Jadi kena sinar matahari pagi langsung. Nah, kalau sudah sore seperti ini tidak lagi. Tapi tetap dapat hawa panas dari depan sini. Sekarang di video kali ini aku akan sharing ya beberapa tanaman sukulen dan kaktus yang aku punya ini. Mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman pengen rawat yang mana jika punya teras yang kondisinya sama seperti aku, panas gitu. Mulai dari sini ya. Ini sudah aku kasih tanda semuanya karena belum hafal namanya, banyak sekali dan benar-benar butuh waktu untuk mempelajarinya. Nah, ini yang pertama, ini aku udah sering share di YouTube, di Reels ya, di Instagram. Ini namanya Huernia zebrina variegata. Nah, ini agak lebih tahan kena hujan. Kalau di sini nih kena tampias dia. Nah, justru ketika aku hujankan, dia itu lebih gendut-gendut dan lebih cepat penuh potnya ini. Tuh. Ini variegatanya bagus, ini buat pemula recommended lah. Tuh bunganya. Lanjut yang kedua, ini Stapelia gigantea. Ini yang bunganya paling besar itu loh. Ini udah sering berbunga. Itu juga udah mulai mau berbunga lagi. Bunganya besar sekali dan tiap kali berbunga itu bunganya selalu didatangin semut. Ini juga perawatannya mudah, perbanyakannya juga mudah, tinggal dipotong dan tancap saja itu dia sudah tumbuh. Lanjut kesini tuh, ini Euphorbia lactea white ghost. Ini juga recommended buat pemula seperti aku karena tidak sulit, tapi untuk nyampe sebesar ini lama loh. Kalau sekarang kan tanaman sudah agak murah ya, teman-teman bisa beli langsung yang lebih besar. Dulu kalau pertama aku dapat itu kan cuma segini, benar-benar segini, sekitar 2 tahun sampai 3 tahun baru bisa segini. Nah, lanjut, ini namanya Euphorbia aeruginosa. Ini belum pernah berbunga, tapi aku ada lihat bunganya di Instagram, itu bunganya warna kuning, jadi dia kalau udah rimbun dan banyak itu coklat. Ini sebelahnya, ini termasuk yang keluarga baru di sini. Ini jenis agave soji raijin yang hijau. Ini juga udah lumayan jadi besar di sini. Ini juga aman kalau kena hujan, kalau jenis agave ya. Karena di sini dia kena tampias juga. Sebelahnya ini agave soji raijin marginata. Ini yang variegatanya dari yang sebelahnya ini tadi. Ini jenis variegatanya. Cakep sekali. Nah, dia juga beranaknya nggak susah loh. Ini tuh udah ada 2 anak. Tapi ini belum berani aku pisahin karena akarnya belum misah, masih nyatu. Terus sebelahnya ini ada jet plant. Ini juga katanya sih agak sulit, cuma alhamdulillah sejauh ini masih bagus. Ini dapatnya kemarin kecil, ini bonus dikasih. Waktu beli yang lainnya aku dikasih bonus yang ini. Dia tuh bisa jadi besar kayak pohon gitu, jadi cakep. Ini ada agave juga, agave himeson. Ini anaknya barusan aku pisahkan. Ini bagus tuh, dia kayak
Bercak putihnya itu kayak lukisan. Kalau udah besar bagus banget. Nah, sebelahnya ini ada Gasteria. Ini Gasteria variegata. Induknya tidak terlalu kuat ya variegatanya, tapi anaknya ini bagus. Anak-anaknya ini juga belum aku pisah, nunggu agak lebih besar sedikit baru dipisah. Gasteria ini juga strong tanamannya, kuat, mau terlalu kering atau terlalu basah dia kuat, aman lah kalau Gasteria ini buat pemula. Lanjut, ini ada Aloe juvena. Nah, Aloe juvena ini dia umumnya tumbuh klaster. Kalau klaster banyak gitu cantik. Tuh, udah punya 2 anak. Nah, nanti kalau udah klaster, udah tumbuh banyak tinggi, itu dia baru kelihatan cakep. Coraknya bagus ya. Nah, sebelahnya ini aku punya Haworthia, jenis Haworthia hybrid. Aku belinya namanya seperti itu. Mungkin ada namanya tapi aku nggak tahu. Ini kemarin sudah berbunga, aku potong. Coba lihat lebih dekat. Tuh. Selanjutnya ini Haworthia juga. Aku tidak tahu ini jenis Haworthia apa. Tapi dia dark green gitu. Warnanya hijau gelap. Cakep banget. Dan dia juga tumbuhnya ini rumpun. Lanjut di bawah sini ada apa, Opuntia bunny ears atau microdaisies. Ini yang biasanya sering dibilang kaktus Mickey Mouse. Sebelahnya ini ada Stapelia juga, tapi aku tidak tahu jenisnya apa. Belum pernah berbunga sih di sini, jadi aku belum tahu bunganya seperti apa ini. Karena dapatnya juga waktu itu kecil, dapat yang kecilan. Sebelahnya ini apa, variegata gitulah, aku benar-benar lupa. Ini juga yang dapatnya kecil sekali kemarin, ini mau cepat besar dia. Ada pink-pink ya. Nah, cakep. Babynya itu pink yang tumbuh baru. Tuh. Selanjutnya ini ada agave hybrid. Aku belinya dibilangnya agave hybrid, jadi aku tidak tahu namanya apa. Tapi aku suka sekali sih ini jenis-jenis agave tuh. Coraknya, teksturnya itu benar-benar cantik. Ada bintik-bintik pink di pinggir dan di tengahnya. Nah, sebelahnya juga hybrid tapi jenis yang beda. Kalau ini tidak pink tengahnya, tapi coraknya mirip. Cuma dia tidak terlalu kentara. Nah, kalau dibandingkan, anaknya juga ini udah banyak. Terus selanjutnya ini Opuntia juga, ini Opuntia subulata cristata. Kalau cristata itu katanya dia sudah berubah bentuk. Awalnya dia yang bentuk batang biasa normal, terus dia jadi cristata, kayak jadi bentuk kipas. Slow grower yang ini. Nah, ini monkey tail cactus, ini juga kaktus yang udah terkenal, sangat umum. Sempat root rot, tapi aku potong terus aku tancap lagi, akhirnya hidup lagi. Dan ini baru, ini 2 bayi barunya, cute sekali. Nah, ini kalau dia udah banyak, panjang tuh menjuntai, disimpan di pot gantung, itu lucu, cantik sekali. Sebelahnya ini Edicolia grandis. Nah, ini kemarin aku potnya sudah besar, udah di pot besar, tiba-tiba busuk akar semua, mungkin terlalu basah. Sudah berbunga juga beberapa kali, jadi ini aku replanting lagi semuanya. Ini aku potong-potong yang busuknya dan aku tancap-tancap. Ini sepertinya udah mulai bagus lagi.
Terus kita pindah ke sini. Ini ada kaktus lama yang udah ada di rumah. Ini barusan aku potong-potong, jadi aku susun jadi 3 rangkaian seperti ini. Nah, jadi kelihatan lebih manis kalau begini daripada dia bertumpuk-tumpuk. Ini opuntia. Ini aku kurang tahu jenisnya opuntia apa. Tapi durinya itu, spike-nya itu benar-benar tajam dan bentuknya itu serem, benar-benar lancip gitu. Sebelahnya ini ada Cereus peruvianus. Tuh, ini juga baru beranak di sini. Cuk, dia gendut, bulat-bulat gendut gitu. Tuh, di sini ada opuntia pingnanta. Slow grower ini udah 3 atau 4 bulan di sini, sama sekali belum ada pertambahan tunas baru. Durinya ini juga luar biasa tajam. Nah, ini Euphorbia monadenianum ricci. Ini yang variegata. Ini awalnya sebenarnya waktu beli tidak sekuat ini kuningnya, tapi setelah di teras aku yang luar biasa panas, dia kuat sekali kuningnya ini. Cenderung daunnya malahan cenderung pink, dan daunnya ini tebal. Nah, sebelahnya sama, ini monadenium juga ricci, tapi ini yang warnanya agak beda. Ada pinknya, hijau dan pink kalau yang ini. Kalau yang ini kuning, tuh kelihatan bedanya kan. Batangnya juga beda. Ini batangnya lebih hijau ke krim gitu. Kalau ini kan hijau sama kuning. Nah, ini kelihatan daunnya pink sama hijau. Apa ini tricolor ya, yang disebut tricolor. Sebelahnya ini kesukaannya aku. Tuh, ini kelihatan sudah tumbuh. Ini nih, dari sini ke sini nih yang pertumbuhan di sini sepertinya happy. Cukup happy di teras ini. Ini Cephalocereus senelis atau old man cactus. Seringnya dikenal dengan old man cactus. Ini karena ini berbulu seperti laki-laki tua. Ini lumayan tajam bulunya, walaupun kelihatan soft ya. Terus ini jenis-jenis Echinopsis. Aku kurang tahu jenis Echinopsis apa. Ini sebelahnya, ini juga kebanggaan aku, Astrophytum myriostigma. Alhamdulillah sejauh ini 4 bulan ini dia bertahan hidup ya. Ini anaknya sudah aku pecah. Tuh anaknya, nggak tahu bisa bertahan apa tidak anaknya. Mudah-mudahan sampai saat ini sih belum ada akarnya. Tuh, aku letakkan saja seperti ini. Nih. Bentuknya estetik sekali, cantik. Nah, ini ada beberapa pot kosong. Ada pot kosong, ada beberapa tanaman yang aku sedang lakukan treatment. Nanti aku lihatkan. Ini Kalanchoe tomentosa, berbulu dia. Kalau Kalanchoe tomentosa ini lucu. Sebelahnya ini ada Euphorbia Tulea rensis. Bentuknya benar-benar kayak tanaman purba. Ini juga karena terlalu panas di sini dia jadinya kuat hitamnya. Biasanya dia ada hijau-hijaunya juga. Ini barusan berbunga. Tuh bunga, aduh susah. Nah, ini bunganya. Nah, ini Opuntia elata. Opuntia elata. Ini Opuntia umum ya, mungkin udah banyak yang punya. Oke, lanjut ke bawah dulu. Ini ada Sansevieria. Aduh, aku lupa namanya. Ntar aku tulis di screen ya. Ini Opuntia kaktus centong atau orang. Makanya aku punya indukan yang besar di sana. Ini Sansevieria Cleopatra. Ini anaknya nih, anaknya justru lebih gede. Ini anaknya baru. Aku belinya yang ini. Tuh emaknya. Ini Gasteria. Ini Gasteria yang awalnya aku beli kuning.
agak kuning ke hitam-hitaman gitu. Dia sunstress sepertinya. Terus aku taruh di bawah sini agak lebih teduh, jadi hijau aku malah lebih suka dia hijau seperti ini. Ini benar-benar kayak lidah sapi. Oh, teksturnya pengen lihat kan secara detail tuh, kalau dipegang bergerigi. Oke, lanjutnya ini Blue Sansevieria. Ini juga jenis yang benar-benar tebal dan keras. Nah, ini tadi Mamillaria Benecki. Bentuk durinya tuh seperti kancing. Ini Gasworthia. Ini waktu aku beli, namanya dikasih tahu sellernya Gastoria, sedang berbunga. Mungkin ini hybridan Gasteria dan Haworthia, jadi Gasworthia. Cantik juga ini tuh, warnanya lebih ke soft coklat tapi agak hijau. Lanjut di rak sini. Nah, rak sini ini aku bikin sendiri loh, untuk menyesuaikan supaya lebih compact gitu. Jadi aku buat sendiri yang kecil, ininya kecil. Nah, ini yang pertama. Ini lucu dan eksotis sekali warnanya. Ini Echeveria Blue Prince. Sepertinya kalau sudah besar sih jenis-jenis sukulen ini tidak terlalu tidak terlalu sulit dirawat dibanding kalau kita beli yang kecil. Sebelahnya ini ada Florifica, tumbuhnya cluster, dan ini fast growing. Ini awalnya tidak sepenuh ini, tapi sekarang sudah sepenuh ini. Ini anaknya Myristigma tadi. Ini ada Gymno, dia tidak on root, ditanam dibantu dengan batang buah naga ini biasanya. Ini Linninghausi, udah tumbuh nih, dari sini kelihatan pertumbuhan dia. Ketika pindah ke tempat baru itu kayak ada tanda gitu lah. Dari sini ke sini tuh udah tumbuh di tempat aku sini. Ini sukulen, sebelahnya ini Echeveria Minima Blue. Ya, cakep. Warnanya kebiru-biruan dengan margin marun di pinggirannya. Bagus sekali. Sebelahnya ini Myrtilo, apa ya panjang namanya, atau kaktus susu, sering disebut kaktus susu. Myrtilo cactus geometrizans Fukurokuryuzin boku. Nah, itu namanya. Ya, aku liatin, aku sudah catat loh. Ini juga sepertinya dia agak sunstress, terlalu panas. Sepertinya lebih suka tempat yang agak teduh. Mungkin nanti aku akan pindahkan agak ke pinggir sedikit. Ini Echinocereus rigidimus, atau biasa disebut kaktus rainbow kaktus. Ini aku sering rasa-rasa takut dia lembek atau apa, kekurangan air atau kelebihan air. Belum tahu maunya dia seperti apa. Selanjutnya ini Prolifica. Ini yang tadi, tapi ini yang di pot lebih gedenya. Fast grower, cepat sekali beranak-anak, dan ini strong. Sebelahnya juga jenis Echeveria, ada 3 jenis. Ini aku jadikan satu pot, tapi aku tidak tahu nama-namanya karena mirip-mirip sih. Warnanya agak-agak blue, pinggirannya agak-agak pink gitu. Nah, ini cakep. Ini kalau dipegang daunnya benar-benar sukulen, tebal sekali. Ini namanya Agavoides Miranda. Penting dia cantik dan ini mudah dirawat menurut aku. Terus ini sebelahnya ada Echeveria colorata. Tuh, aku taruh di pot tanaman seperti ini, jadi dia kelihatan seperti rambut. Lucu ya. Nah, sebelahnya ini ada Pilocereus pachyladus. Dia agak hairy, berbulu, dan dia blue, warnanya lebih ke biru.
Ini jenis-jenis yang akan panjang dan besar. Selanjutnya ini sebelahnya juga ini mirip, cuma dia tidak berbulu seperti Pachyladus diapellocereus azureus. Ini durinya lebih tajam, lebih golden juga, ini cakep. Biru juga dia. Ini Myrtilo susu tadi, ini aku punya 2. Ini juga 2, ini aku Myrtilocactus geometrizans yang blue. Kalau dilihat ini pertumbuhannya semenjak dia berada di teras aku ini, dari sini ke sini kurang lebih 3 bulan. Bawahnya ini ada Gymnocallium sp sudah berbunga. Ini bunganya warna pastel dan agak gradasi coklat gitu, lucu, cantik. Ini anakan Gymno, ini aku beli 1 paketan. Echeveria bluebird, ini jenisnya tinggi seperti ini, sudah berbatang. Terus sebelahnya Pulidonois, udah layu. Aku tidak tahu apa kelebihan air atau kekurangan. Ini Opuntia Ficus indica. Ini Opuntia yang menurut aku, sepengalaman dia berada di tempat aku ini, dia sangat suka air. Nah, pernah aku siram seluruh tanaman di teras ini sebelum aku pergi 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu yang lain tuh baik-baik saja, tapi dia ini sampai sekempes-kempesnya. Aku treatment siram air terus dia bagus lagi, kerisi lagi. Jadi dia jenis yang mau disiram lebih banyak dan lebih sering dari yang lain. Terus ini ada Gymnocalcium damsii yang ungu, karena ada yang hijau. Sebelahnya ini ada Echinopsis juga. Ini ada Melocactus bahiensis. Durinya cakep ini kalau Melocactus. Sebelahnya ada Echinopsis subdedunata inermis. Kalau inermis itu tanda bahwa kaktusnya tidak berduri. Oke, di bawah sini ada Rebutia marquata. Juga ini sepertinya tidak terlalu sulit, tidak rewel. Ini sebelahnya itu udah banyak anaknya. Dulu waktu beli aku belum punya anak, ini sekarang anaknya udah banyak sekali. Ini Echinopsis hakujomaru. Ini recommended lah buat pemula kalau Echinopsis yang jenis ini. Terus sebelahnya ada Apollo Pringlei. Nah, coba dilihat ya. Tuh. Jadi semenjak berada di sini dia udah tumbuh sepanjang ini. Kelihatan lebih segar dan lebih baru ya. Sebelahnya ini mungkin jenis Mammillaria, aku tidak tahu. Ini juga sebentar lagi setelah ini akan aku rawat. Ini mulai ada yang kering mah. Sepertinya kekeringan, kemarin 1 minggu tidak ada aku siram waktu aku pergi. Ini sebelahnya ini, aduh aku suka sekali lah ini. Kalanchoe baharensis Fang. Ini kalau dipindahkan ke Potera ini bagus ya. Ini juga fast grower. Ini dulu tidak sebesar ini, hanya dalam waktu beberapa bulan dia sebesar. Daunnya itu benar-benar kaku dan keras lah. Jadi bukan kayak Kalanchoe jenis yang daun lembut kayak sukulen, ini tidak. Dia lebih keras dan hairy, berbulu. Ini Sedeveria rolli. Mulai tumbuh daun-daun baru di atasnya. Ya, daun baru hijau itu baru tumbuh. Ini lucu loh. Daunnya benar-benar kompak dan padat. Oke, di bawah sini ada Mammillaria prolifera. Sebelahnya juga Mammillaria prolifera. Kalau ini pernah berbunga, bunganya lucu, kecil-kecil gitu. Ini pasca berbunga dia tumbuh-tumbuh seperti ini. Ini calon bijinya. Sebelahnya ini lagi, ini ada Mammillaria longiloba. Ini penghuni lama di rumah ini. Terus yang ini Parodia magnifica atau Notelcactus magnificus. Terus sebelahnya ini ada Opuntia cylindrica cristata. Sebelahnya ada jenis Echinopsis juga. Jenis-jenis yang sangat mudah dirawat lah. Di sebelah sini paling pinggir aku punya
Golden Barrel Echinocactus grusonii, nama saintifiknya. Ini yang buat aku mulai suka sama kaktus gara-gara dia, gara-gara Golden Barrel ini. Sehingga akhirnya punya ide, oh kenapa tidak teras depan aku bikin ala-ala kaktus saja. Durinya lumayan tajam ya. Ini juga sudah lumayan besar. Bawahnya ini ada Portulaca afra variegata, atau biasanya sering disebut portulaca kali ya. Aku sering lihat dengar orang nyebut portulaca seperti ini. Ini cantik, dia jadi kayak bonsai. Oh, bagus. Nah, ini ada Caralluma umbellata. Dia jenis Tapelia. Ini bunganya warna ungu, bludru, warna marun, lebih marun lah gitu, ungu ke marun-marunan. Nah, ini coba lihat di bawahnya, ini bunga semua. Dia rajin berbunga. Ini calon bunga. Tuh, banyak sekali. Nah, sampai ke bawah-bawah ini sepertinya aku sudah harus ada dudukan yang baru. Nah, ini Euphorbia obesa yang sedang aku rawat, tadi aku bilang. Ini sudah mulai bagus ya. Ini aku kasih air. Awalnya dia lembek sekali, aku pikir sudah akan mati. Jadi aku pindahkan dari media dan aku kasih di water propagasi seperti itu. Aku potong dan ini udah tumbuh akar-akar baru. Nah, ternyata mau juga jenis-jenis Euphorbia kaktus itu dipropagasi air untuk menyelamatkannya. Ini udah bagus akarnya, akan aku pindahkan lagi ke potnya nanti. Juga ada jenis yang ini juga dia benar-benar sudah lembek dan keriput. Ini namanya Gymnocalycium. Aku belinya dengan nama Starfire. Katanya Gymno Starfire itu hibridan orang Indonesia asli. Jadi dia Indonesian Pride lah. Ini warnanya orange, sebenarnya bagus. Jadi aku taruh teduh dulu dan tuh dia sudah berakar juga. Jadinya akan aku balikan ke medianya. Tidak di air lagi, ini udah keras. Ya, 1 bulan lah ini aku simpan di air. Ini juga sama kondisinya. Nah, ini tuh sudah berakar juga. Ini waktu beli waktu beli namanya Gymnocalycium fukuryu. Ini juga sudah keras, tidak lagi lembek. Aku akan balikan lagi ke medianya. Ini ada Tomatophyllum, di bawahnya itu ada ZZ plant, dan ini yang cantik nih, aku pengen lihatkan ke kalian. Ini namanya Sansevieria kirkii. Ini coba lihat dari dekat, tuh benar-benar kayak tanaman purba, unik sekali. Nah, ini sebelahnya ada Agave variegata. Sebelahnya ada Kalanchoe, tumbuh 1 pot. Ini sebelahnya ada kaktus cowboy. Nah, ini yang di sini nih, tumbuh di sini. Ini juga ini tumbuh di sini. Ini aku belinya kebetulan memang batang yang sangat-sangat besar. Sebelahnya ada kaktus centong. Apa ya nama ininya, nama saintifiknya? Keseringan disebut kaktus centong. Seller juga nyebutnya kaktus centong. Ini ada Euphorbia trigona rubra. Karena kena panas jadi dia daunnya tuh merah, cakep, rubra. Ini udah aku cutting makanya bercabang. Ini yang aku gantung ada kaktus jungle kaktus ini. Terus di atas terakhir ini ada Hatiora. Oh, kasih panas saja dia di sini. Oh, malah tumbuh lebih bagus. Panas kena hujan. Oke teman-teman, nah sampai di sini dulu video kali ini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman buat menghias teras yang kondisinya panas seperti aku, yang tanaman-tanaman seperti tanaman-tanaman oroid itu tidak mampu bertahan. Semoga bermanfaat.